Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hati yang merasa hampa ya, kurang gairah gitu teman-teman. Jadi kadang hati dan pikiran kita itu agak linglung ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya share hal seperti itu teman-teman ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis masih banyak sekali yang mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Termasuk akunnya Semangat Sehat 629 gitu teman-teman yang bertanya tentang, Pak, kenapa nih hati saya itu merasa hampa, kurang gairah, hati seperti itu teman-teman. Jadi kadang hati dan pikiran kita itu agak linglung. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan dengan mudah? Karena semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bisa ditangani dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Jadi hati kita itu terasa hampa ya, kurang berisi gitu teman-teman ya. Semuanya serba hampa ya. Ngobrol aja kita perasaannya hampa gitu teman-teman ya. Beraktivitas kita mempunyai perasaan hampa gitu teman-teman ya. Kurang gairah, kurang bahagia. Jadi serasanya itu kosong ya. Perasaan kita itu serasanya kosong gitu teman-teman ya. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya perasaan kita itu kosong, terasa hampa, sudah otomatis kita itu kurang gairah. Kemudian hati dan pikiran kita itu agak linglung. Ini gue nih masih hidup apa gimana gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ketika mempunyai sensasi seperti itu ya sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu mempunyai rasa sedih, rasa bahagia, bisa ketawa gitu teman-teman, punya marah juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika sensasi seperti itu teman-teman ya, hati merasa hampa gitu teman-teman, kurang gairah, kurang mood gitu teman-teman ya. Hati dan pikiran kita itu agak linglung, itu membuat kita tidak nyaman teman-teman. Jadi serasa hidup itu mengambang ya, gitu teman-teman ya. Serasa hidup kita itu mengambang, tidak berisi teman-teman ya. Kita mungkin bisa tersenyum teman-teman, tetapi senyum kita itu hampa ya. Nah itu teman-teman ya. Kita bisa beraktivitas, tetapi aktivitas kita itu terasa hampa teman-teman, tidak ada senang-senangnya.
Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, kalian harus bisa mengenali penyebabnya biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, biasanya itu ada dua penyebab gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Ada dua penyebab gitu teman-teman. Yang pertama itu di medis gitu teman-teman. Yang kedua di psikis gitu teman-teman ya. Di medis kenapa bisa menjadi penyebab kita itu kurang gairah, hidup terasa hampa gitu teman-teman, pikiran kita itu kayak linglung gitu teman-teman ya. Hubungan atau keterkaitannya seperti apa? Nah, ketika medisnya terkena gitu teman-teman ya, biasanya di medis itu masih kekurangan asupan gitu teman-teman. Mari berpikir logika saja teman-teman ya. Kalau seandainya kita kurang asupan gitu teman-teman ya, yang hadir gitu teman-teman ya, yang hadir itu kurang tenaga, kurang mood gitu teman-teman, kemudian seluruh anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk di pikiran, di penglihatan gitu teman-teman. Jadi ya pikirannya kita itu terasa linglung karena pikiran kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, ditambah di mata juga gitu teman-teman ya, matanya kurang asupan misalkan seperti itu teman-teman, dan akhirnya ya kita itu memandang itu ya agak aneh gitu teman-teman. Nah di situ justru kehampaan, kemudian kurang gairah, hati dan pikiran kita terasa linglung, itu ya memang di situ teman-teman ya. Jadi hal yang pertama itu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mempunyai sensasi atau sensasi itu hadir gitu teman-teman, kayak macam hati merasa hampa, kemudian kurang gairah, hati dan pikiran kita agak linglung, kurang mood gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya dari medis, itu biasanya dari asupan yang kurang gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian berdalih ya, Pak saya itu makannya banyak nih, bahkan makan makanan yang bergizi itu sudah saya penuhi gitu teman-teman ya, tetapi kenapa dikatakan kekurangan asupan? Perlu kalian ketahui teman-teman, kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik dengan sempurna, gizi sebesar apapun, vitamin sebanyak apapun gitu teman-teman, kalau seandainya pencernaannya belum membaik, itu yang namanya gizi atau vitamin dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman. Alhasil ya tidak teraliri ya, seluruh anggota tubuh kita itu tidak teraliri dengan vitamin-vitamin atau nilai-nilai kebaikan dari makanan tersebut gitu teman-teman. Dan sudah pasti seluruh anggota tubuh kita itu ya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, makanya jangan heran kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kemudian pencernaannya belum membaik gitu teman-teman ya, kalian mengalami hati merasa hampa, kurang gairah, kurang tenaga, lemas, letih, lesu, kemudian hati dan pikiran kita itu terasa linglung. Nah itu teman-teman, karena penyebabnya yang pertama kekurangan asupan. Dan kalau seandainya kalian berdalih asupannya sudah banyak, berpikir logika saja, mungkin pencernaannya belum membaik, belum normal 100% gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang kedua selain dari medis itu ada efek stres atau dari psikis ya. Ada efek stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Nah kenapa efek stres atau terlalu banyak pikiran itu bisa membuat merasa hampa, kurang gairah, kurang mood, dan hati dan pikiran kita itu menjadi agak linglung gitu teman-teman ya. Yang pertama perlu kalian ketahui bahwa efek stres atau terlalu banyak pikiran itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman. Ditambah lagi pencernaannya belum membaik teman-teman ya, sudah pasti ya kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang bervitamin teman-teman ya, banyak vitamin, kemudian karena memang pencernaannya belum membaik, akhirnya serapan dari makanan tersebut itu teman-teman mungkin 20% ya, yang seharusnya 100% mungkin cuma 20%, dan ketika cuma 20% ditambah lagi ada efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, terkuras ya yang 20% itu ya, hasil keseimbangan tubuh itu terganggu teman-teman ya. Jadi kekurangan asupan ya sudah pasti juga organ tubuh kita itu semuanya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dari pikiran, dari mata, dari perasaan, semuanya serba tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya ketika Anda semua sekarang sedang mengalami hati terasa hampa, kurang gairah, hati dan pikiran terasa linglung, kurang gairah, kurang mood, lemah, letih, lesu, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, tangani saja kedua-duanya gitu teman-teman. Yang pertama medis, kalau seandainya kurang asupan gitu teman-teman, perbanyak saja makannya, sering makan saja gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu kalau seandainya sering makan takut gemuk. Kalau seandainya kalian gemuk, emang kenapa? Yang penting sehat teman-teman ya. Gemuk kalau seandainya sehat ya bagus teman-teman ya. Yang harus dihindari itu kalau misalnya kalian bodinya oke gitu teman-teman, tetapi kurang sehat, mau ngapain? Mari berpikir logika saja, mari berpikir wajar saja. Gemuk kalau seandainya sehat ya nggak apa-apa, wis itu yang dicari gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis paling rindu sekali yang namanya hidup sehat, hidup nyaman, hidup nikmat, hidup bahagia. Itu saja yang paling dicari. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian harus mengharuskan sering makan gitu teman-teman ya, karena memang untuk menopang kesehatan, alangkah baiknya kalian lakukan saja, nggak usah khawatir takut gemuk. Karena ketika kalian gemuk yang penting sehat gitu teman-teman ya, jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian itu yang keduanya, kalau seandainya itu dari efek stres atau terlalu banyak pikiran, sebaiknya hindari saja gitu teman-teman ya. Karena biasanya hampir 100% orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pikirannya itu selalu ke penyakit, ke sensasi, ke penderitaan yang sedang dialami. Kapan nih gua akan sembuh? Kapan nih saya akan kayak macam orang-orang, bisa lalu lalang, bisa tertawa bahagia, bisa semangat, bekerja bisa maksimal. Selalu saja ke sana, meratapi nasib gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya dari terlalu banyak pikiran atau bisa dari efek stres gitu teman-teman, sebaiknya kalian jangan berpikir terlalu jauh, jangan terlalu memikirkan tentang penyakit teman-teman. Kenapa saya katakan jangan terlalu memikirkan tentang penyakit? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis 99%-nya itu dari psikis teman-teman ya, dari stres yang tidak terkelola, dari efek cemas yang masih selalu hadir gitu teman-teman, dari efek ketakutan yang selalu hadir sedikit, walaupun sedikit-sedikit ya, walaupun culak-celek gitu teman-teman ya, minimal takut kematian itu hadir terus. Nah itu teman-teman, makanya hindari hal seperti itu, belajar masa bodoh saja teman-teman. Toh kita itu sampai detik ini kita itu masih hidup teman-teman ya. Makanya yang harus kalian lakukan adalah konsisten menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman. Kenapa saya katakan selalu seperti itu? Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang? Karena sensasi-sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya terpicu dari kita selalu teringat dengan yang namanya penyakit, teringat dengan yang namanya sensasi. Bahkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu berharap-harap pikirannya itu ya, sekarang lagi nyaman nih, nanti hadir lagi nggak ya nih sensasi, nanti datang lagi nggak nih ya sensasi, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan terlalu berpikir ke arah sana, jangan terlalu berharap-harap juga gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah gimana caranya supaya tetap konsisten menjaga 3P-nya. Makannya tetap dijaga, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman. Karena kesenangan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hilang 100% teman-teman. Jadi kita itu tersenyum ya tersenyum, tetapi di hati itu kita kurang bahagia. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang itu tertawanya bisa lepas, tertawanya bisa berisi gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah melupakan yang namanya penderitaan teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa menyadari ke sana. Jadi pada intinya ketika kalian sekarang sedang merasa hampa, kurang gairah, kemudian hati dan pikiran kita itu agak linglung gitu teman-teman ya, kalian cari tahu dulu medisnya,
kemudian cari tahu dulu tentang efek stresnya. Dan sepengalaman saya gitu teman-teman, itu penyebabnya yang pertama dari medis gitu teman-teman ya, karena asupan gizi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Kembali lagi, sekali lagi saya katakan bahwa pencernaannya mungkin belum membaik. Jadi ketika mengkonsumsi makanan apapun yang banyak gizinya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil seluruh anggota tubuh kita itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Alhasil ya kinerjanya juga ya sudah pasti tidak maksimal. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab keduanya itu mungkin dari efek stres atau terlalu banyak pikiran. Dan ketika saya katakan itu efek stres atau terlalu banyak pikiran, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu mengelak ya, Pak saya nggak terlalu banyak pikiran ini Pak. Tapi saya cuma memikirkan tentang penyakit aja. Itu saya dulu gitu teman-teman ya, ngeyelnya ke sana gitu teman-teman ya. Nah tanpa disadari ketika selalu berpikir ke arah sana terus setiap hari bahkan setiap detiknya gitu teman-teman ya, tanpa disadari itu menjadi efek stres atau terlalu banyak pikiran. Dan alhasil bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi. Sudah pasti juga semuanya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dari pemikiran, dari perasaan, dari penglihatan, dari mood, dari letih, lemah, lesu itu ya semuanya menjadi begitu gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja. Tangani saja medisnya, sering makan gitu teman-teman ya, perbanyak makan, perbanyak minum gitu teman-teman ya, jangan takut gemuk. Kalau seandainya kalian Pak saya takut gemuk nih, nggak usah khawatir teman-teman, yang penting sehat sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Pak saya tuh gimana caranya nih supaya mengalihkan pikiran gitu teman-teman ya. Memang saya mengakui misalkan seperti itu, saya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, tetapi untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu agak sulit juga misalkan seperti itu teman-teman ya. Karena ketika duduk kita teringat dengan penyakit, ketika nyantai kita teringat dengan sensasi, ketika tiduran kita teringat ketika kita itu sekarang sedang menderita dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu, sebaiknya kalian dialihkan dengan cara seperti apa? Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dan caranya itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa dengan pendengaran, bisa dengan penglihatan, bisa dengan aktivitas. Nah itu teman-teman, dari pendengaran mulai dari sekarang mendengarkan yang baik-baik, yang nyaman-nyaman gitu teman-teman ya, selalu mendengarkan yang membuat kita senang, misalkan komedi gitu teman-teman. Dari penglihatan upayakan dari mulai sekarang melihat yang baik-baik teman-teman ya, melihat pemandangan, melihat komedi-komedi, melihat ruang lingkup yang sangat luas gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak diam diri di rumah, mentok kamar tembok gitu teman-teman ya, tembok kamar, tembok ruang tamu, tembok dapur. Nah itu teman-teman, hindari hal seperti itu teman-teman, banyak jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman. Kemudian dari aktivitas, banyak juga dari aktivitas kalian bisa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Hobi kalian apa? Lakukan gitu teman-teman. Dan biasanya untuk perempuan itu banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan itu biasanya bikin kue gitu teman-teman, atau misalkan merajut apa gitu teman-teman. Kemudian untuk laki-laki biasanya hobi-hobinya itu di burung, di mancing, kemudian jalan-jalan. Nah itu teman-teman, lakukan saja hal seperti itu. Nanti juga pemikiran-pemikiran tentang negatif teman-teman teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Di awal-awal memang agak sulit ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu di awal-awal memang sulit gitu teman-teman ya. Karena ketika kita melakukan hobi apapun yang dulu menyenangkan, itu terasa tidak senang gitu teman-teman, dan pemikiran-pemikiran tentang negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian paksakan, biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, nanti juga kalian akan bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif. Ingat, ada pepatah mengatakan kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, nah, makanya lakukan pembiasaannya dari mulai sekarang. Jangan dinanti-nanti.
Nah itu teman-teman, ketika kalian dinanti-nanti ya mungkin pembiasaannya juga nanti ya. Nah itu teman-teman, sementara kalian tidak sabar, pengen cepat sembuh, pengen cepat kembali lagi seperti dulu lagi. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin cepat kembali lagi seperti dulu gitu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan sinus psikosomatis, lakukan pembiasaan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran hati merasa hampa, kurang gairah, kurang mood, hati dan pikiran terasa linglung gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sinus psikosomatis. Penyebabnya ada dua. Yang pertama dari medis, karena kekurangan asupan. Solusinya ya banyak makan saja, sering makan saja. Kemudian jangan lupa minumnya air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Nah kemudian penyebab yang kedua dari efek stres atau terlalu banyak pikiran, sehingga energi kita itu terkuras dengan cepat. Ya sudah pasti kita itu, anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Solusinya adalah hindari stres atau terlalu banyak pikiran. Caranya seperti apa? Alihkan dengan kesenangan-kesenangan. Usahakan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan sinus psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mengupayakan, selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.